Ya, teman-teman semuanya, selamat sore di hari Kamis 27 Februari 2025, malam ke-29 atau malam terakhir bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriyah. Tandanya besok malam sudah sudah insya Allah tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriyah, kalau tidak ada perubahan, karena kita masih menunggu keputusan atau penetapan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Kementerian Agama ya, atau Kemenak, yang akan melakukan sidang isbat pada besok sore, hari Jumat 28 Februari 2025, itu dari setelah asar ya, sampai dengan selesai insya Allah ya. Tapi kalau saya berpikir begini, pada umumnya kalender Hijriah itu berumur 29 hari. Tapi kalau ada yang diistimalkan atau digenapkan jadi 30 hari, maka bulan berikutnya pasti akan berjumlah 29 hari. Gitu. Bulan berikutnya pasti akan berjumlah 29 hari. Nah, kita telah menyaksikan Rajab tahun ini itu umurnya 30 hari diistimalkan. Sya'ban ini sudah malam terakhir, sudah 29 hari bulan Sya'ban OTW ya. Nah, berarti nggak mungkin dong bulan Sya'ban itu sesudah Rajab 30 hari, Sya'ban itu juga 30 hari. Nggak mungkin banget dong. Iya. Maka yang paling pasti adalah Sya'ban ini berumur 29 hari. Nah, Ramadannya untuk tahun ini diperkirakan 30 hari. Ya, diperkirakan 30 hari usianya. Ya, jadi kita akan berlebaran nanti pada tanggal 31 hari bulan Maret 2025 insya Allah ya. Insya Allah ya, gitu. Nah, berarti perkiraan waktu puasa Ramadan kita untuk tahun ini tidak berubah, tetap di angka 13,5 jam ya, karena perkiraan waktu subuh ke maghrib itu, perkiraan waktu subuhnya masih di kisaran pukul 4 pagi 40-an menit untuk wilayah Jakarta, tapi maghribnya ada di kisaran jam 6 petang seperapatan lah untuk sekarang ini ya, 6 petang lewat seperapat. Untuk Jakarta loh ini, untuk Jakarta. Jadi tetap masih di angka 13,5 jam. Tapi kan setiap tahun ya,
waktu puasa Ramadan itu akan berubah terus. Tahun depan kita akan mulai berpuasa itu pada akhir Februari 2026. Dan akan terus maju sampai nanti tahun 2030. Di mana kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan itu 2 kali. Ya. Di awal Januari atau awal tahun kita sudah datang bulan Ramadan. Jadi kita tidak disarankan untuk tahun baruan, untuk pergantian ke tahun 2030 karena sudah menyambut datangnya bulan Ramadan. Desember 2029 itu adalah Sya'ban. Nah, di tahun 2030 itu sudah awal tahun kita sudah sambut bulan Ramadan. Awal Februari kita sudah Lebaran. Nah, tapi kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan itu di akhir tahun. Di akhir 2030 dan kita akan beridul fitri di awal 2031. Nah, Ramadan 2031 itu adalah Ramadan yang dimana belahan bumi bagian selatan itu waktu puasanya akan sangat panjang, teman-teman. Sementara di belahan bumi bagian utara waktu puasanya akan sangat pendek. Ya. Karena terjadi perbedaan itu. Kita telah menyaksikan beberapa tahun ke belakang pernah terjadi di belahan bumi bagian utara waktu puasanya itu panjang banget, bahkan sampai 24 jam. Ya, di Iceland kalau saya tidak salah. Dan di beberapa negara Eropa Utara yang lain. Itu bahkan sampai 22 hingga 24 jam buka puasa sekalian sahur. Gitu. Waktunya panjang, tapi kemudian diberi kelonggaran. Boleh berbuka puasa mengikut waktu Mekah, karena kan jarak waktunya tidak jauh. Itu terjadi di beberapa tahun ke belakang loh. Ketika kita masih berpuasa Ramadan di musim panas. Di rentang periode Agustus, Juli dan Juni. Ya. Nah, begitu ke arah bulan Mei, April, ya, Maret kemarin, nah itu udah mulai mendek waktu puasa di belahan bumi bagian utara karena jatuhnya mereka musim semi itu. Jadi waktu puasanya tidak panjang, tapi tidak juga pendek. Nah, ini nanti ya di tahun 2031 belahan bumi bagian utara akan merasakan waktu puasa Ramadan yang teramat pendek, teman-teman. Ya, yang teramat pendek. Singkat banget. Sementara di belahan bumi bagian selatan itu akan merasakan waktu puasa yang panjang banget. Ya. Maka jangan kaget kalau nanti saudara-saudari kita di Australia nantinya, di Australia, di New Zealand dan di beberapa negara di Amerika Selatan, ya. Mereka akan merasakan waktu puasa yang panjang banget. Ya, mungkin bisa lebih dari waktu puasa di Jakarta dan Aceh. Ya, waktu puasa di Aceh itu kan 14 jam. Kalau di Jakarta 13,5 jam. Bisa jadi ada kemungkinan waktu puasa di Jakarta pada di tahun 2031 yang akan datang atau 6 tahun dari sekarang. Atau mungkin bahkan 2030, 5 tahun dari sekarang itu akan panjang sedikit. Jadi mungkin akan mendekati 14 jam kita nanti berpuasa. Lama ya? Ya. Iya. Udah bagian dari ini. Nah, sekarang kan kita merasakan waktu puasa di belahan bumi bagian utara ini kan pendek. Ya, tapi untuk ukuran ya pendek. Ukurannya ada yang 13 jam, ada yang 14 jam, ada yang 15 jam. Mekah aja berapa tahun ke belakang, ya, itu puasanya
Puasa Ramadan itu juga di kisaran 14 jam. Dulu pernah 15 jam. Dulu pernah 15 jam puasanya. Maghribnya itu jam 7 malam. Pernah jam 7 malam maghribnya. Sekarang Mekah jam 6 petang aja itu sudah maghrib. Jam 6 petang setengah 7 malam itu udah maghrib. Setengah 7 malam Mekah itu udah maghrib. Sekarang ya, isyaknya karena diberikan jarak interval 2 jam ya, dari setelah maghrib ke isya itu di jarak sekitar 2 jam ya. Jadi jam setengah 9 malam itu sudah start isya. Padahal aslinya nggak di jarak 2 jam, mah diberi jarak 2 jam karena kan tahu sendirilah ya, tahu sendiri ya kan. Bahkan pada saat pandemi corona, waktu Masjidil Haram ditutup itu pun juga sama, di jarak intervalnya diberikan jarak 2 jam. Sekalipun sholat tarawih dan witirnya diperpendek dari yang sebelumnya 23 rakaat menjadi 13 rakaat, dan itu diikuti oleh mayoritas negara-negara Arab, termasuk Mesir. Di Masjid Al-Azhar itu juga mereka sholatnya 13 rakaat mengikut Mekah dan Madinah gitu. Tapi khusus di 10 malam terakhir Ramadan, sholat witirnya dimundurkan jadi setelah tahajud. Tahajudnya tetap 10 rakaat juga gitu. Baru witir 3 rakaat. Jadi kalau 10 malam Ramadan tetap dihitung 23 rakaat. 10 rakaat tarawih, 10 rakaat witir. 10 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jadi tetap dihitungnya dalam semalam ada 23 rakaat sholat tarawih gitu. Dan witir. Cuma pelaksanaannya aja yang dimundurkan gitu. Pelaksanaannya aja yang dimundurkan gitu. Jadi 13 rakaat. Jadi itu 13 rakaat itu boleh kok memang bagi kita nggak lazim teman-teman ya, karena kita kan taunya sholat tarawih dan witir itu adalah hitungannya kalau nggak 11 rakaat ya 23 rakaat gitu. 11 rakaat sesuai dengan apa yang telah dicontoh oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW ya, dimana dalilnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat sunnah malam ya itu tidak lebih dari 11 rakaat itu. Sementara yang 23 rakaat ini adalah untuk mengimbangi, ini di zaman Umar bin Khattab, untuk mengimbangi 11 rakaat sholat malamnya Rasulullah Muhammad SAW, terutama sholat tarawihnya dan witirnya, karena dalam 11 rakaat itu Rasulullah SAW itu bacanya panjang, makanya diimbangi dengan 23 rakaat itu. Nah, tapi 23 rakaat pun juga ada ya alirannya. Kalau di sini ada yang alirannya 23 rakaat satu malam satu juz, ada yang makanya jadi durasinya agak lama gitu. Ada yang 23 rakaat ya bacanya diringkas-ringkas, jadi mungkin habis mentok-mentok setengah juz ya, diteruskan lagi setengah juznya dalam tadarus terpisah gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang 23 rakaat tapi surahnya pendek-pendek ya, bacaannya dari juz amma. Ada yang seperti itu, banyak teman-teman. Makanya durasinya singkat, hanya ya paling banter 45 menit sampai 1 jam lah. Kalau yang
setengah juz atau 1 juz paling banter ya 1 jam sampai 1,5 jam, paling banter sih 2 jam ya, 2 jam kalau 1 malam 1 juz ya. Atau paling enggak ya apa, ada juga yang mazhabnya 23 rakaat itu, 1 rakaat itu habis 1 lembar ada ya kan. Jadi 8 rakaat itu habis sekitar ya 20 rakaat habis 20 lembar gitu. Ada yang 1 juz, ada yang setengah juz itu. Jadi terserah yang mau kita ikut yang mana saja, bebas gitu loh. Yang penting satu niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah niat ya apa, lurus gitu loh. Niatnya hanya tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kok, ngapain ribet? Bener gak? Iya. Ya dong, masa enggak? Gitu. Jadi jangan memilih gitu loh. Nasihat saya, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Ya, mau sholat tarawih 11 rakaat, tarawih witir 11 rakaat, gaspol. 11 rakaat pun juga ada yang pendek bacaannya atau yang panjang. Yang panjang setengah juz ada, beberapa yang cuman habis berapa 8 lembar gitu misalkan, atau setengah juz atau separuh juz, ada yang seperti itu. Ya udah wes, kita ikut aja gitu loh. Rugi kalau ndak sholat apa, ndak sholat tarawih bulan Ramadan tuh seperti ada yang kurang gitu. Rugi, makanya udah mending ikut aja gitu loh. Mau berapa rakaatnya, yang penting ngikut gitu loh. Yang penting satu, lillahi ta'ala, dan yang kedua kita kuat ngejalaninnya. Kalau ndak kuat yang 23 rakaat, yang 11 rakaat juga nggak apa-apa, santai, chill gitu loh ya. Nah ini ngomong-ngomong soal tarawih, saya nggak tahu nih mau di tempat di mana. Besok malam sebabnya tarawih. Besok malam tarawih teman-teman. Besok malam udah tarawih kita. Udah fix sih, udah fix kelihatannya hari Sabtu besok tanggal 1 tanggal 1 Maret ya. Kita mulai berRamadan tanggal. Jadi besok malam kayaknya kita udah mulai gas tarawih gitu loh. Saya biasa ya 2 tahun ke belakang ini sana di musola Polsek Pesanggerahan gitu loh. Saya biasa 2 tahun belakangan tuh di situ. Ya, 2024, 2023 saya di situ. Cuman tahun ini saya nggak tahu ya di mana. Kalau saya masih dipercayakan di Polsek Pesanggerahan, alhamdulillah gitu loh. Cuma kalau saya ternyata nggak dipakai di sini, ya saya ke Papan atas gitu loh, di tempat saya biasa khidmat di Musola Ar-Rahman situ gitu. Ya, walaupun mungkin perjalanannya akan memakan waktu sekitar 20 menit itu dari rumah kalau jalan kaki normal gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, kalau memang rezekinya saya ini di sini alhamdulillah, tapi kalau rezekinya saya di sana ya itu pun juga alhamdulillah gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton, selamat sore dan bertemu lagi kita. Wah, baru lagi nih Polsek Pesanggerahan PEF, PK Antisipatif Tegas Humanis, PEF, kayak sosmed zaman dulu, PEF, PATH gitu, pelangkah artinya. Terima kasih telah menonton, selamat sore dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.